Akhir-akhir ini, aku sedang mengerjakan proyek sebagai vendor event di bagian dekorasi. Mulai dari acara catering seminar, ulang tahun, sampai acara sekolah. Itu memang jadi targetku. Dan kali ini, klienku adalah salah satu sekolah yang ada di Bandung. Dan akan membuat sebuah acara prom night di sekolahnya dengan tema vintage atau jadul. Bisa dibilang aku sudah cukup handal bekerja sebagai vendor. Namun kali ini adalah pertama kalinya aku mempunyai klien yang ingin tema vintage. Di zaman sekarang, mencari barang-barang antik memang tidak begitu sulit, karena sudah cukup banyak tempatnya. Sampai akhirnya aku mendapat rekomendasi dari temanku, sebuah tempat yang menjual barang-barang antik. Dan aku pun bergegas langsung berangkat ke sana. Sampai di sana, ternyata memang banyak sekali barang-barang antik di tempat itu. Mulai dari meja, bangku, alat elektronik, hiasan-hiasan, lampu jadul, semuanya ada di sana. Hampir 1 jam lebih aku mengobrol dengan pemilik tempat, sambil menawar barang-barang yang akan kubeli. Beberapa keperluan sudah kudapatkan. Dan ketika aku akan pulang, pandanganku terkunci pada sebuah alat pemutar vinil yang berwarna hitam. Ini dijual nggak ya? Begitu tanyaku. Dia pun menjawab tidak dijual karena rusak. Aku coba memegangnya. Meskipun rusak, tapi kelihatannya bagus untuk dekorasi. Apalagi bisa jadi gimmick untuk foto-foto. Aku lalu coba menawarnya meskipun rusak. Nah, setelah tawar-menawar, akhirnya aku pun mendapatkannya. Setelah itu aku langsung pergi menuju ke base camp untuk memperlihatkan barang-barang yang telah kubeli, untuk nantinya disortir oleh timku. Sampai di base camp, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sepertinya mereka sedang makan malam di luar. Terpaksa aku pun menurunkan barang-barang itu sendirian. Aku simpan barang-barangnya di ruang tengah. Setelah itu aku putuskan untuk beristirahat sejenak, merebahkan diriku di sofa ruang tengah. Karena suasana benar-benar sepi. Dan mungkin aku pun cukup lelah. Aku pun terlelap dan tidur. Sampai aku terbangun ketika terdengar suara musik. Perlahan aku bangkit dari tidurku. Kulihat saat itu jam 9 malam. Suara musik itu mengalun dan terdengar di sekitaran ruang tengah. Aku pun lalu mencari sumber suara itu. Dan ketika aku cari, suaranya hilang.
sana aku melihat alat pemutar vinil yang kubeli dengan piringan hitam yang ada di atasnya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau suaranya berasal dari vinil itu. Kan rusak juga vinilnya. Tapi emang suara musiknya seperti suara musik khas piringan hitam sih. Salah dengar kali ya. Aku pun kembali ke sofa dan belum sempat aku duduk, suara musiknya terdengar lagi. Refleks aku tengok ke belakang dan iya, kulihat pemutar vinil itu perlahan-lahan berputar, mengalun mengeluarkan suara yang sangat khas dan malah terdengar menyeramkan. Aku coba mendekatinya, dan begitu ku dekati, mesin itu berhenti. Aku coba goyangkan alat itu, mengetuk-ngetuknya. Siapa tahu mungkin masih memang berfungsi. Tapi ku coba ketuk, sepertinya memang rusak. Ketika aku sedang fokus terhadap pemutar vinil itu, tiba-tiba siapa itu? Terdengar seperti ada yang berlari kecil sambil tertawa di belakangku. Aku perhatikan ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba saja pemutar vinil itu berbunyi lagi. Dan badanku merinding seketika saat ku dengar dengan sangat jelas ada suara langkah kaki yang berjalan tepat dari arah belakangku. Suara langkah kaki itu pun berhenti tepat di belakangku. Dan ketika ku tengok ke belakang, ya Tuhan, berdiri di depanku sosok seorang perempuan Belanda dengan rambut panjang berwarna pirang, matanya putih, senyumnya menyeringai, dan perempuan itu pun mulai menunjuk ke arah pemutar vinil itu. Dan seketika pemutar vinil itu menyala dan mengeluarkan suara musik yang tidak beraturan seperti rusak. Ketika mendengarkan suara musik itu diputar, perempuan Belanda itu mendadak menangis, menutup telinganya, lalu berteriak histeris. Aku yang ketakutan langsung berlari keluar dari base camp. Aku berlari sejauh mungkin dari base camp sampai di tengah jalan aku bertemu teman-temanku yang baru saja akan pergi ke base camp. Mereka melihatku dengan keheranan.
Wajahku pucat, penuh keringat dan ketakutan. Mereka lalu menenangkanku, membawaku kembali ke base camp. Dan begitu sampai di base camp, alangkah terkejutnya kami semua ketika melihat ruang tengah kondisinya sudah sangat berantakan. Kursi, meja seakan-akan dilempar dan tidak beraturan. Ada kaca yang pecah, figura berjatuhan, gelas botol, semuanya berserakan di lantai. Teman-temanku menanyakan padaku apa yang terjadi. Aku pun bilang lebih baik kita pergi dulu dari base camp dan besok baru kembali lagi. Dan aku akan ceritakan ini di jalan. Kami pun pergi dari base camp, dan selama perjalanan aku ceritakan apa yang kualami. Selama kami di base camp, kami tidak pernah diganggu oleh hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya ketika aku membawa barang-barang antik atau barang-barang bekas itu ke dalam sana, barulah kejadian-kejadian ini terjadi. Dan yang paling mencurigakan untukku adalah pemutar vinil itu. Aku pun coba mengembalikannya. Namun saat itu toko yang ada itu sudah tutup, tidak buka. Kutanyakan pada toko sebelah, tidak ada yang tahu. Akhirnya aku pun membawa pemutar video itu pada pamanku yang mengerti hal-hal mistis. Setelah dia periksa, dia bilang di alat itu tidak ada apa-apa, tidak ada yang aneh, tidak ada penunggunya. Ya sudahlah. Aku pun menyerahkan vinil itu pada pamanku dan tidak ingin membawanya lagi. Namun ternyata mimpi buruk yang sebenarnya ternyata ada di base campku. Penunggu dari pemutar vinil itu kini telah nyaman dan berada di base campku. Hampir beberapa temanku melihat penampakan perempuan Belanda dengan wajah histeris yang berteriak-teriak. Sampai pada akhirnya kami pun memutuskan untuk pindah dari base camp tersebut dan meninggalkan sosok itu berada di sana.